Pernikahan adalah momen sakral yang dirayakan dengan berbagai cara di seluruh dunia. Tapi tahukah kalian kalau ada tradisi pernikahan yang benar-benar unik, bahkan mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang? Dari hutan Borneo hingga pernikahan mewah di Korea Selatan, semua punya cara masing-masing untuk merayakan cinta. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita unik dan menarik lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas 7 tradisi pernikahan unik di dunia yang akan bikin kalian geleng-geleng kepala sekaligus kagum. Yuk kita mulai. Borneo. Di Borneo, khususnya suku Tidung yang hidup di Kalimantan Timur dan sebagian Sabah, Malaysia, ada tradisi unik yang disebut pantang ke kamar mandi. Setelah menikah, pengantin baru dilarang buang air kecil, buang air besar, atau bahkan mandi selama 3 hari 3 malam penuh. Selama masa ini, mereka akan dijaga ketat oleh keluarga dekat. Bahkan, porsi makanan dan minuman mereka akan dikontrol agar tidak memicu keinginan ke toilet. Biasanya, pasangan hanya diberi sedikit nasi, lauk sederhana, dan minum seperlunya saja. Kepercayaan suku Tidung mengatakan, pantangan ini adalah ujian kesabaran sekaligus cara untuk memastikan pasangan benar-benar siap menghadapi tantangan hidup bersama. Mereka percaya kalau aturan ini dilanggar, rumah tangga bisa terkena kesialan seperti pertengkaran, kesuburan terganggu, atau bahkan perpisahan. Ada juga kepercayaan kalau pasangan berhasil melewati 3 hari 3 malam ini tanpa mengeluh, hubungan mereka akan langgeng seumur hidup, penuh keharmonisan dan dijauhkan dari masalah besar. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun ratusan tahun dan masih menjadi bagian dari identitas budaya suku Tidung hingga kini. Mauritania. Di Mauritania, Afrika Barat, standar kecantikan perempuan sangat berbeda dengan kebanyakan negara. Di sini, semakin gemuk seorang wanita, semakin dianggap cantik, subur, dan makmur. Tradisi ini membuat calon pengantin perempuan sering menjalani proses yang disebut lebo atau fattening, yaitu penggemukan tubuh yang bisa dimulai sejak mereka masih kecil atau remaja. Di masa lalu, gadis-gadis bahkan dibawa ke kampung penggemukan yang biasanya dikelola oleh nenek-nenek, di mana mereka harus makan porsi besar makanan tinggi lemak seperti susu unta, bubur, dan daging berlemak hingga 15.000 kalori per hari. Tujuannya agar tubuh mereka menjadi montok dan berlipat-lipat ukurannya saat hari pernikahan tiba. Bagi masyarakat setempat, tubuh yang besar melambangkan kesejahteraan keluarga. Semakin berat sang istri, semakin bangga pihak keluarga mempelai pria karena dianggap mampu memilih pasangan yang mewah secara fisik. Kamboja. Suku Kreung adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang tinggi di daerah pegunungan di Provinsi Modulkiri, Kamboja. Mereka dikenal menjaga tradisi dan budaya yang sangat kaya dan unik, terutama dalam tradisi pernikahan mereka. Dalam pernikahan ada suku Kreung, seluruh proses bukan hanya soal pengikatan cinta antara dua individu, tetapi juga penguatan ikatan antar keluarga dan komunitas. Tradisi mereka sangat kental dengan nilai kekeluargaan dan spiritual. Salah satu ritual menarik adalah upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat desa, di mana pengantin dan keluarga mereka akan mengadakan pesta besar dengan tarian dan musik khas menggunakan alat musik tradisional. Pengantin perempuan biasanya mengenakan pakaian adat khas yang penuh warna dan dihiasi dengan perhiasan tangan yang dibuat dengan tangan oleh komunitas mereka. Prosesi pernikahan ini juga diiringi dengan doa dan restu dari tetua adat yang dipercaya membawa berkah dan perlindungan bagi pasangan yang baru menikah. Selain itu, ada juga ritual khusus yang dipercaya bisa mengusir roh jahat dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya aspek spiritual dan kebersamaan dalam budaya Kreung. Meski suku Kreung adalah komunitas kecil, tradisi mereka tetap dijaga dengan penuh kebanggaan dan menjadi salah satu warisan budaya yang kaya di Kamboja. Bali. Di Bali, pernikahan bukan hanya acara keluarga, tapi juga upacara keagamaan yang penuh makna spiritual. Salah satu tradisi uniknya adalah ngide, yaitu prosesi resmi pihak mempelai pria meminang mempelai wanita. Dalam prosesi ini, keluarga mempelai pria datang membawa seserahan yang sudah ditentukan adat, seperti buah-buahan, kue tradisional, janur, kain adat, dan bunga. Semua barang itu bukan sekedar hiasan,
tapi memiliki makna doa dan harapan untuk rumah tangga baru. Sebelum prosesi utama, biasanya ada ritual mepamit, yaitu pamitan pengantin wanita kepada leluhur dan keluarganya. Prosesi ini dilakukan di pura keluarga dengan doa khusus karena setelah menikah, sang wanita akan resmi menjadi bagian dari keluarga suaminya. Puncak pernikahan adat Bali biasanya meriah, diiringi tabuh gamelan, tarian adat, dan doa bersama yang dipimpin pemangku atau pendeta Hindu. Yang membuat unik, pernikahan adat Bali bisa berlangsung berhari-hari karena selain acara utama, ada banyak ritual lanjutan seperti menjauman dan jamuan besar untuk tamu. Bagi masyarakat Bali, menikah bukan hanya penyatuan cinta, tapi juga sebuah kewajiban suci untuk melanjutkan garis keturunan dan menjaga keharmonisan hubungan dengan para dewa dan leluhur. Korea Selatan. Di Korea Selatan, ada tradisi kocak yang sering bikin suasana pernikahan semakin heboh. Namanya balai balgi, yaitu ritual memukul telapak kaki pengantin pria setelah upacara pernikahan selesai. Biasanya teman-teman dekat atau keluarga pria akan mengikat kedua kakinya, lalu memukulnya dengan ikan kering, tongkat bambu, atau rotan tipis. Tujuannya bukan untuk menyakiti, melainkan sebagai ujian stamina dan ketahanan. Mereka percaya kalau pengantin pria mampu menahan siksaan ini sambil tertawa, artinya dia punya kekuatan dan semangat yang cukup untuk menjalani malam pertama dan kehidupan rumah tangga. Lucunya, selama dipukul, para sahabatnya akan memberi tantangan tambahan seperti menyanyi lagu tradisional, menjawab pertanyaan konyol, atau bahkan menirukan suara hewan. Hal ini membuat pengantin dan tamu undangan terbahak-bahak. Swedia. Di Swedia, pesta pernikahan terkenal penuh kehangatan dan interaksi yang seru antar tamu. Salah satu tradisi unik yang selalu membuat suasana menjadi ramai adalah aturan mencium pengantin. Aturannya sederhana, jika pengantin pria keluar ruangan, misalnya ke toilet, maka semua pria di pesta boleh maju untuk mencium pengantin wanita. Sebaliknya, jika pengantin wanita meninggalkan ruangan, semua punya kesempatan mencium pengantin pria. Tradisi ini dilakukan bukan sebagai tanda romansa, tapi simbol persahabatan, penerimaan, dan kebersamaan. Biasanya ciumannya berupa kecupan manis di pipi atau kening, bukan sesuatu yang berlebihan. Yang lucu, begitu salah satu pengantin keluar, tamu-tamu sering langsung siaga, bahkan membuat antrean untuk mendapat giliran. Kadang teman dekat atau keluarga akan berusaha membuat momen ini jadi lebih kocak. Misalnya dengan berpose lucu atau mencium sambil memberi ucapan gokil. Bagi orang Swedia, momen ini adalah bagian dari pesta yang tidak hanya merayakan cinta pasangan, tetapi juga menguatkan ikatan sosial antara semua tamu undangan. Cina. Di beberapa wilayah Cina, terutama suku Tujia yang tinggal di daerah pegunungan, ada tradisi unik yang jarang diketahui banyak orang, yaitu calon pengantin wanita diwajibkan menangis setiap hari selama 1 bulan penuh sebelum hari pernikahan. Ritual ini disebut suotang yang secara harfiah berarti duduk menangis. Namun, tangisan ini bukan sekedar ratapan sedih. Calon pengantin bersama ibu, nenek, dan perempuan lain di keluarga akan duduk bersama dan menangis dengan pola dan ritme tertentu, seperti menyanyikan lagu pilu yang terstruktur. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kesedihan karena akan meninggalkan keluarga, dan harapan agar pernikahan berjalan lancar. Tangisan ini juga dipandang sebagai simbol ikatan emosional yang kuat antar pengantin wanita dengan keluarganya. Konon, semakin merdu dan kompak tangisan mereka, semakin diyakini rumah tangga yang dibangun akan harmonis dan bahagia. Tradisi ini juga menjadi momen penting bagi keluarga untuk saling melepas dan memberi restu. Meski terdengar unik dan sedikit aneh bagi budaya lain, suotang bagi suku Tuzia adalah salah satu ritual paling sakral dan penuh makna sebelum memulai kehidupan baru. Itulah 7 tradisi pernikahan unik di dunia yang penuh warna dan makna. Dari yang ekstrim sampai yang lucu, semua menunjukkan betapa beragamnya cara manusia merayakan cinta dan komitmen. Nah, menurut kalian, tradisi mana nih yang paling unik atau menarik? Tulis komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa.